Lelang dakwah. Lukisan Quotation of Rose karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dilelang dengan harga 30 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid, yang kami hormati Ustadz atau Ustadzah dari Pondok Darussalam Gontor, yang saya hormati Kohipung Atria sebagai pimpinan Hagia Sophia, dan teman-temanku rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Ilham Gulam Gibran. Kepada yang bertugas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qaaluu inna Allaha faqiirun wa nahnu aghniyaa. Sanaktubu ma qaaluu wa qatlahumul anbiyaa'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran kepada Akhina Ilham. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya yakni sambutan-sambutan. Yang sambutan pertama akan disampaikan oleh Kohipung Atria. Kepadanya Al-Mukarram Kohipung Atria, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asadqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para sesepuh dari Puncak Buring, yang terhormat hadirin para asatidz dan ustadzat dari Pondok Modern Darussalam Gontor, dari Unida Gontor. Alhamdulillah kami sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum, jauh-jauh dari Ponorogo. Alhamdulillah kami
yang lalu sempat hadir di Ponorogo di Unida Ustaz, bertemu Kiai Akmal dan kiai-kiai yang lain, tepatnya saat sebelum wafatnya Kiai Zarkashi ya, Abdullah Sukri Zarkashi. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Kami sampaikan bahwa mohon izin ini adalah bukan merupakan studi banding, karena kami yang harus studi banding ke Gontor. Kami adalah lembaga yang hanya berkecipak Ustaz di urusan mu'alaf Ustaz, dan kami berjuang seadanya, kami berjuang dengan kekuatannya yang dikasih oleh Allah. Ya ini adanya, ya sudah, kami berjuang dengan apa yang kami punya. Mohon izinkan anak muda ini yang minim pengalaman ini menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Mu'alaf Center Hagia Sophia. Mu'alaf Center Hagia Sophia kami dirikan bersama almarhum Ustadz Insan LS Mokoginta. Beliau adalah seorang bapak kami yang pejuang yang sangat baik, dan kami safar bertahun-tahun bersama beliau, dan kami tahu siapa beliau karena setiap hari pernah kami sama beliau berhari-hari, dan tahu bahwa beliau itu sangat baik orangnya, Masya Allah. Dan pantas beliau sama Allah dikasih hadiah meninggalnya dalam keadaan sholat. Jadi waktu itu beliau diminta untuk meresmikan pondok pesantren tahfidz di Tangerang. Kemudian waktu sholat maghrib beliau tidak ada masalah apa-apa, berangkat pun tidak ada masalah apa-apa. Sebelumnya beliau telepon panjang dengan saya 1 jam. Itu adalah telepon terpanjang yang pernah saya dapatkan. Saya yang memutus duluan telepon itu. Ya, bercerita tentang banyak hal, apapun diceritakan oleh beliau waktu itu. Bahkan beliau ingin berdakwah keliling seluruh Indonesia. Beliau sudah list itu, data-data sudah beliau list. Kesini sampai ke Papua itu beliau list semuanya. Beliau minta agar disiapkan semuanya, support kami sampaikan semuanya. Insya Allah tidak susah untuk membuat merealisasikan agenda seperti itu. Banyak, insya Allah Allah akan bantu. Gitu. Dan saat sholat maghrib tidak terjadi apa-apa. Setelah sholat maghrib beliau kemudian sholat ba'diyah maghrib, dan di tahiyat akhir beliau wafat itu. Itu sudah konon sudah tidak ada denyut nadinya, sudah jantung itu sudah, dan dibawa ke rumah sakit. Itu dibawa ke rumah sakit hanya SOP saja, dan untuk mengetahui apakah betul memang beliau sudah tidak apakah masih ada pertolongan yang bisa memungkinkan oleh dokter dilakukan atau tidak gitu. Dan beliau dinyatakan meninggal saat di masjid itu. Mu'alaf Center Hagia Sophia sendiri itu berjuang dalam rangka dengan visi dan misi. Visinya adalah yang pertama untuk advokasi mu'alaf, pembelaan kepada mu'alaf. Yang kedua pembinaan kepada mu'alaf. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan Dai Plus. Begitu Ustaz. Visi kami adalah menciptakan Dai Plus. Dai yang bukan hanya mengenal Islam, tapi bagaimana caranya mengajak keluarganya, saudara-saudaranya untuk masuk Islam. Visi misi berikutnya adalah kami adalah pencegahan pemurtadan. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, kan begitu. Okay. Jadi begitu Ustadz, kurang lebih nanti kita akan sambung di tanya jawab di acara yang ramah tamah nanti Ustadz.
Begitu, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan oleh Bohipung Atria. Itulah tadi sekelumit tentang Hagia Sophia, sekaligus apa saja yang sudah dilalui oleh MCN Hagia Sophia. Kami harapkan dengan adanya pihak Gontor yang sudah datang ke sini, sudah mau berkenan datang ke sini, semoga bisa bersinergi dan tentunya bisa salah satu membantu Murtata dan juga bisa menyebarluaskan Islam dengan seluas-luasnya di bumi pertiwi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya yakni sambutan perwakilan salah satu dari pihak Gontor. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua Takmir Masjid yang terhormat, juga Kepala Mu'alaf Center Hagia Sophia Pak Ipung Atria yang terhormat, teman-teman di lembaga Mu'alaf Center ini semuanya, teman-teman kami juga, serta para akhwat, ibu-ibu dosen yang kami hormati. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sangat bersyukur karena dengan kesehatan, kelapangan dan kesempatan yang diberikan ini agar bisa silaturahim dan berada di sini itu tidak dapat hanya disyukuri secara lisan, namun juga akan nanti terusnya akan ada berbagai program yang akan kami tawarkan. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada bimbingan kita Muhammad SAW, karena beliaulah kita semuanya syariatnya mengenal Islam. Yang pertama yang akan kami ungkapkan adalah ahlan bikum wa syukron, karena tadi sudah dikatakan ahlan wa sahlan. Sangat senang kami dan bersyukur sekali bisa diterima dengan baik. Kemudian tidak lupa kami juga mengucapkan salam dari Bapak Rektor dan Bapak Dekan kami di Fakultas Usuluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan rektor kami kemarin yang jenengan ke sana itu Profesor Amal, sekarang sudah menjadi Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang sekarang menjadi pengganti beliau adalah Bapak Profesor Hamid Fahmi Zarkashi. Jadi ada perubahan tata kelola dan struktur kebetulan baru-baru ini. Yang selanjutnya, ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya karena sudah disambut dengan Masya Allah. Kami jadi jadi kurang enak tadi, baru saja datang langsung ditawari makan pagi plus makan siang. Itu Masya Allah, itu mudah-mudahan jazakumullah, mudah-mudahan diterima semua amalnya. Selanjutnya, ke depan apabila ada prakata ataupun tindakan kami yang kurang berkenan di panjenengan semuanya, mohon dimaafkan. Selanjutnya, tujuan kami tidak lain adalah untuk mengadakan nota kesepahaman seperti yang sudah dimukodimahi oleh Ustadz Rizal sebelumnya. Di antara poin-poin yang akan mungkin nanti bisa bersinergi ke depan itu ya penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan ini mungkin insya Allah masih kami, mekanismenya masih kami susun agar nanti anak-anak yang mahasiswa yang atau mahasiswi yang kebetulan di kampus kami belajar itu kami programkan ada program magang, artinya mereka akan belajar bagaimana sih cara pembinaan, cara advokasi dan lain sebagainya yang tadi sebagai visi dari Mu'alaf Center Hagia Sophia ini.
dan lain-lain yang akan mungkin nanti sudah kami tuliskan. Dan saya di sini mewakili, sebetulnya hanya menjembatani, karena yang akan melaksanakan MOU ini adalah Prodi, program studi agama-agama. Di Fakultas Usuluddin ada 3 program studi, ada program studi agama-agama, ada akidah dan filsafat Islam, serta Quran dan tafsir. Nah, kebetulan yang paling linear dengan Mu'alaf Center ini ya SA ini. Jadi kami di sini menjembatani saja agar terjadi kesepakatan yang bisa secara administratif legal dan formalnya terpenuhi. Sedikit tadi Masya Allah mengomentari Pak Ipung, kami mungkin di Unida belajar beberapa hal, akan tetapi kami mengakui pengalaman kami tentang kemu'alafan itu sangat minim. Buktinya teman-teman dan kami sendiri barusan banyak hal-hal yang bisa didapat dari hanya sekitar durasi 15-20 menit dari yang disampaikan, Masya Allah. Nah, ini yang sebetulnya tujuan utama kami adalah jadi betul-betul studi, bukan studi banding, karena kita tidak punya bandingannya ya, belum ada lah paling tidak yang bisa dibandingkan di kampus dalam level, apalagi sebagai sebuah lembaga yang sudah independen untuk menaungi dalam hal ini mu'alaf dan kemu'alafan. Jadi kami betul-betul akan studi yang nanti bentuknya bisa jadi dari para dosen ataupun dari para mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini kemudian yang selanjutnya memang seakan-akan bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di luar Indonesia, mu'alaf atau masuknya non-muslim kepada Islam ini seakan-akan menjadi tren, apalagi di tahun-tahun sekitar 2013, 14, 15, 16. Bahkan saking trennya waktu itu, kebetulan saya juga sedikit melihat bagaimana perkembangannya, itu luar biasa. Dan tidak kalah pula kasusnya luar biasa yang terkait dengan mu'alaf, khususnya tadi yang berpura-pura menjadi mu'alaf. Maka ini sangat betul-betul, ini kalau tadi direlasikan atau dikaitkan dengan ayat yang dibaca oleh akhi Qori tadi, ya ini betul-betul mereka ini ad-dallun. Jadi bukan cuma maghdub alaihim, karena mereka sudah ada niatan selain untuk menipu, tapi juga betul-betul mengganti, atau kalau tadi musibah akidah itu betul-betul sangat inti. Kami ingat kalau tadi di Sulawesi, di mana Pak? Sulawesi Tengah. Kami sempat ke Manado waktu itu, yang itu bukan suku pedalaman gitu. Kalau Manado itu sudah cukup terbuka, modern, kota. Itu mungkin kurang lebih setiap 10 meter itu memang gereja. Dan ada saat di mana bahkan Bapak Dekan juga sempat ke sana, itu yang mengawal itu dari kepolisian. Bahkan di situasi yang terbuka seperti itu, modern seperti itu, memang di luar Jawa ini khususnya hal-hal demikian rawan terjadi. Maka dalam ini kami betul-betul memahami bagaimana paling tidak jihad, ikhtiar dan apapun yang diusahakan oleh mu'alaf center ini. Dari situlah kami berpikir, ini sepertinya kami harus banyak belajar, kami harus banyak melihat, dan akhirnya mudah-mudahan ke depan ya, walaupun geliat mu'alaf khususnya di mana Unida berada di Ponorogo itu belum sebegitu geliat di kota-kota lainnya mungkin ya. Bahkan FKUB yang kami lihat pun itu tidak ada sama sekali, tidak ada aktivitas. Artinya aman dan rukun saja.
Mungkin karena kebanyakan juga bukan, ini kan tadi yang diungkapkan kebanyakan memang orang Kristen ini agak, dalam tanda kutip mohon maaf, agak nakal. Nah itu FKUB di Ponorogo ini mungkin lebih melihat kepada aliran kepercayaan dan kebatinan sekitar, penghayat kebatinan itu. Dan itu pun alhamdulillah tidak ada masalah yang signifikan yang harus sampai mereka turun dan sebagainya. Dan kebetulan Pak Amal ini, Profesor Amal, Bapak yang kemarin rektor, kemudian sekarang dari Bapak Pembinaan, kebetulan menjadi ketua FKUB Ponorogo. Entah masih former atau masih, kami juga belum melihat secara lebih detail. Nah, mungkin itu yang bisa kami ungkapkan. Nanti saya tidak tahu apakah acaranya setelah ini penandatanganan masing-masing pihak, karena alhamdulillah tadi kami dapat kabar barusan saja sudah ada persetujuan dari Bapak Rektor untuk mengadakan kerjasama. Karena secara administrasi kami harus minta izin beliau dulu apakah boleh atau tidak. Dan alhamdulillah barusan saja masuk, ini belum sampai 5 menit sudah ada persetujuan dari Bapak Rektor. Ini sebagai legalitas. Nah, akhirnya kami mohon maaf kalau bisa memasukkan acara penandatangan dari kedua belah pihak. Mungkin lupa, karena yang harus menandatangani dari pihak kami ini minimal di tingkat dekan, maka ini sangat mohon maaf sekali, nanti bisa jadi kami akan menandatangani MOU di pihak kami setelah kami kembali ke kampus, kemudian akan kami, oh gitu, Masya Allah, ahlan wa sahlan kalau gitu. Alhamdulillah. Okay. Tadinya rencananya akan kami kirim melalui email atau gimana pun aja. Ya alhamdulillah kalau misalkan ada rencana, ya ahlan wa sahlan. Ini kami dari Prodi Studi Agama-Agama, insya Allah di sini ada Kaprodinya. Saya mohon perkenalan ya lupa. Saya sendiri, nama saya Asep Awaluddin. Saya bukan asli Ponorogo, sudah ma'ruf ya dari Asep. Iya. Aslinya saya Sukabumi. Hijrah ke Ponorogo, dapat orang Madiun. KTP-nya sudah Madiun. Kemudian ini Kaprodi SAA sendiri Ustadz Haris Majid, ini asli wong Ponorogo. Nih. Kemudian yang sering berkomunikasi ini Ustadz Rizal, kami seringnya menyebut Ustadz Rizal, nama lengkapnya Ustadz Abdullah Muslih Rizal Maulana, asalnya Bali, dan alhamdulillah orang tua beliau, khususnya bapaknya ini aktivis di FKUB Bali ya. Iya. Kemudian ada Ustadz, kami lumrahnya di sana Ustadz antar kami. Ustadz Yuangga, ini juga alhamdulillah di Prodi. Ustadz Tony, ini Ustadz Hasbi, kemudian ini Ustadz Azam. Kemudian yang akhwat ada Ustadzah Farhah, Ustadzah Umi, dan Ustadzah Ulfa. Kami bersebelas ke sini tidak lain dalam rangka kerjasama ini. Kemudian perlu juga, tadi sudah disampaikan sebetulnya, tapi mudah-mudahan menjadi maklumat umum. Kenapa kami terlambat tadi? Karena rencana kami ke sini sebetulnya juga untuk ke STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha. Karena ya Prodi SAA ya di situ itu kajiannya seperti itu. Ya mempelajari dan untuk membuktikan kepada mahasiswa kami bahwa ya itulah agama lain, dan kita melihat dari perspektif kami untuk membuktikan bahwa ya karena itulah Islam itu yang agama, yang satu-satunya agama kalau menurut kami. Karena salah satu syarat agama ya salah satu yang paling bisa dilihat dan dinilai dari keotentikan adalah dari kitab sucinya. Jadi kita bisa mengklaim bahwa agama ya hanya Islam karena tadi alasan bahwa keotentisitas dari kitab suci. Nah, kemudian selain ke STAB kita ke FKUB juga. Nah, akhirnya dengan ikhtiar itu kami sudah membooking Pak di homestay di Batu ya tadi, karena kedekatan kedua objek itu. Nah, cuma kebetulan kemarin sore itu kok yang mengcancel, tidak bisa karena terkait pandemi ya, terkait pandemi. Nah,
Ya kami tidak mungkin meng-cancel bookingan homestay, akhirnya kami tetap di sana transit. Kemudian kalau di Google Maps sih cuma setengah jam kesininya itu, tertulisnya tuh. Ternyata ya memang fakta tidak sesuai dengan media tadi. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir disampaikan kepada Ustadz Asep yang telah memberikan sambutan dan juga sebuah kebanggaan bagi kami dan suatu kehormatan bagi kami telah sudi mendatangi kami jauh-jauh dari Ponorogo untuk studi banding kepada kami atau dalam arti MOU untuk bekerjasama kepada kami. Semoga niat baik ini atau bekerjasama ini kita bisa benar-benar bisa menyebarluaskan Islam seluas-luasnya di bumi pertiwi ini. Berikutnya yakni ramah tamah sekaligus mungkin saya pandu juga acaranya nih. Untuk ramah tamahnya mungkin pertama tadi kan juga sudah disinggung banyak lebar tentang maksud dan kedatangan dari pihak Unida Gontor dan juga sudah disampaikan atau disinggung oleh Ko Ipung Atria tentang apa itu MCN Hagia Sophia. Mungkin langsung saja untuk acara kali ini kami tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari kami. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan tentunya masih dilanjut untuk acara inti, tapi sudah lepas dari tanggung jawab MC. Jadi sudah lepas ya, saya angkat tangan. Mungkin sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila jamuannya tidak sebanding dengan saat kami ke Unida atau Gontor. Di sini kita seadanya lesehan, kalau di sana kita prasmanan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau belum bisa menandingi sambutan dari pihak Unida. Mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wa'alaikum minkum jami'an billahi fisabilil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan ya Ustaz, berkenan cerita sebentar perihal mungkin yang untuk nota kesepahaman akan kami pelajari nanti. Kemudian kalau dengan Gontor kemarin kan sudah sampun saya telepon kepada Ustadz Rizal kan. Kalau sudah dengan Gontor oke lah. Pokoknya kalau dengan Gontor kami percaya. Mau nota kesepahamannya dibawa ke sumur atau kemana ya. Insya Allah baik tujuannya. Jadi seperti itu Ustadz. Kemudian hari ini kebetulan Ketua Hagia Sophia ini kan yang kami tuju adalah Ustadz Fitroh Nazaruddin. Beliau hari ini tidak bisa hadir karena ada pihak keluarga yang sedang meninggal dunia, jadi melayat beliau ke daerah kalau nggak salah Lamongan. Jadi insya Allah kami yang akan ke Gontor Ustaz. Kami akan Gontor sekalian insya Allah kami akan bersama Ustadz Kainama insya Allah. Ustadz Kainama ke sana. Jadi Ustadz Kainama ini semangat ingin diajak sudah sejak lama ke Gontor gitu kan, kapan gitu kan. Insya Allah kami akan sama beliau nanti ke sana. Kemudian begini Ustadz, kalaupun nanti ini di persoalan inti Ustadz langsung to the point, kalaupun nanti kerjasamanya adalah kerjasama di bidang KKN, mungkin KKN Ustadz ya, KKN atau apa gitu, kami siap dengan senang hati, kami siap bekerja sama dengan membantu, dan otomatis alhamdulillah kami sangat terbantu juga. Atau otomatis kan ada tambahan personil kan begitu Ustaz. Karena wilayah dakwah kami itu sangat butuh bantuan dai. Mohon ngapunten, kami itu sudah pernah broadcast di daerah desa Tinumbu, Parigi Motong. Itu kami siap membayar bulanan gaji dan siap memberikan tanah sebesar 2 hektar, siap juga membangunkan sak rumahnya gratis bagi dai yang mau menetap di sana.
yang mau ngajar di sana, menetap di sana, kalau dapat tanah minimal pengabdian 3 tahun baru dapat tanah. Kalau dibangunkan rumah minimal 5 tahun baru kami siapkan rumah, kami bangunkan rumah. Mau berkeluarga monggo, mau diutamakan yang masih lajang. Itu Ustadz, ngapunten, kami sudah broadcast kemana-mana, tidak ada yang berani. Enak di Jawa katanya, takut atau apa? Nggak tahu saya, nggak tahu. Ngapunten ya, para dai ini apa ya, semacam bongkar pasang gitu Ustaz. Di luar Jawa itu bongkar pasang, dan kebutuhan dai di luar Jawa itu sangat banyak, membutuhkan sangat banyak. Kami di Manado ribuan mu'alaf binaan kami. Di Manado itu Ustaz, agamanya bukan agama Islam, tapi agama mu'alaf. Okay. Karena kan di sana kan mayoritas non-Muslim, Kristen, ngapunten, Kristen. Jadi perpindahan dari Kristen ke Islam otomatis kan mu'alaf. Jadi mayoritas mu'alaf di sana agamanya, bukan Muslim. Ketika saya tanya, ibu agamanya apa? Mu'alaf. Bapak mu'alaf, ibu Kristen, ibu mu'alaf. Jadi tidak ada yang menyebutkan Islam, tidak ada. Saya mu'alaf gitu. Jadi agamanya di sana mu'alaf. Dan dai di sana itu sangat minim Ustaz. Dai di sana. Jadi kalaupun nanti dari Gontor itu ada kecantol, alhamdulillah malah kecantol. Okay. Apalagi di Manado. Okay. Di Manado cari istri di sana. Okay. Jadi yang menyebutkan abagi sana sekolah. Jadi mudah-mudahan kecantol di sana dan bisa menjadi dai di sana secara permanen. Walaupun tidak menjadi dai permanen juga tidak masalah. Kami alhamdulillah sangat terbantu. Jadi dengan misalnya ada KKN atau apa, kami siap menyalurkan gitu kan, di tempat yang benar. Bahkan di tempat yang tidak ada signal juga banyak. Begitu Ustaz. Di Sulawesi itu kan kebutuhan dai mau ada ribuan stok, kami siap karena di sana kebutuhannya sangat besar. Gitu Ustaz. Kalau untuk kebutuhan di Jawa dai juga untuk pembinaan mu'alaf juga kami siap. Memang untuk pembinaan terbaik untuk mu'alaf itu adalah relawan, sistemnya, metodenya relawan. Mengingat sekarang kondisi zaman sekarang itu adalah masyarakatnya masyarakat sibuk. Jadi tidak pernah berhasil Ustaz. Kalau misalnya gini, mau masuk Islam di sini, syaratnya 3 bulan di sini, tidak boleh pulang, tidak mau Ustaz. Pindah masuk Islam di tempat yang lain gitu Ustaz. Rata-rata begitu, tidak mau. Karena sibuk, kita ini sibuk ya, kerja, gimana mau, maksudnya kita bina 3 bulan gitu di karantina, tidak ada yang mau pindah masuk Islam di tempat lain. Saya sudah pernah nyoba, sudah berkali-kali, mau kami karantina gitu kan, tidak mau Ustaz. Jadi mereka sudah pindah ke tempat yang lain akhirnya. Sistem metode pembinaan mu'alaf itu adalah relawan yang terbaik. Jadi kami merekrut relawan-relawan yang bisa membina mu'alaf gitu kan. Kami list data-data relawan itu. Dari situ ketika ada mu'alaf masuk Islam, kita carikan yang terdekat. Oh ini yang terdekat, kita telepon, tolong ini sampean bina gitu kan, ini tugas sampean gitu kan. Jadi tanpa karantina gitu Ustaz. Jadi 1 minggu 3 kali hadir gitu Ustaz, seperti itu. Jadi selama 3 bulan, setelah 3 bulan nanti baru monggo, setelah 3 bulan mau lanjut atau cukup di sini, bisa belajar sendiri atau bagaimana gitu. Jadi 3 bulan itu adalah yang paling premier itu untuk pembinaan. Dan itu sampai sekarang metode pembinaan terbaik relawan sistemnya. Mungkin begitu Ustaz gambarannya. Jadi kami siap bekerja sama dan kami sangat terbantu apabila itu poin kerjasamanya adalah berupa pengiriman dai-dai atau KKN dan lain sebagainya.
Gitu, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Ustadz Asep atau Ustadz Rizal, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, para pengurus Mu'alaf Center Hagia Sophia, Asatid, Ustadzat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini kami menyambung Ustadz nih, kaitannya dengan apa namanya tadi yang sudah disampaikan Bapak Asep Awaludin selaku Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin, kaitannya dengan acara inti tadi yang disampaikan kaitannya dengan MOU. Akan tetapi sebelumnya memang dari fakultas memang Ustadz Asep sebagai Wakil Dekan 3 yang mengurusi bagian kerjasama, yang memang selanjutnya untuk eksekusinya memang lebih ditekankan kepada prodi studi agama yang ada di Universitas Darussalam Gontor. Ini mohon maaf kami izin menyampaikan sedikit hal ya, kaitan dengan prodi studi agama yang dulu nama prodinya adalah perbandingan agama, dan dengan permen baru, karena menterinya baru maka permennya juga baru, bukan permen tapi peraturan menteri maksudnya, itu harus nomenklaturnya harus berubah menjadi studi agama biar lebih toleran lah bahasanya, mungkin seperti itu. Ini alhamdulillah di Universitas Darussalam Gontor, prodi ini merupakan salah satu prodi yang pertama kali yang didirikan di Universitas Darussalam Gontor. Waktu itu namanya masih IPD, berkembang PTD ISID, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi Universitas Darussalam Gontor. Ini salah satu tujuannya adalah memang untuk menanggulangi gerakan kristenisasi yang sangat masif. Nah, ini salah satu, walaupun ada beberapa faktor yang lainnya. Nah, tentunya di prodi kita ini lebih menekankan kepada dakwah yang tentunya sangat berkaitan erat sekali dengan apa yang nanti yang akan kita bicarakan kaitan dengan MOU atau nota kesepahaman antara pihak kami dan Mu'alaf Center Hagia Sophia. Ini alhamdulillah kami memiliki mahasiswa, nampaknya kita menjadi satu-satunya program studi agama dengan mahasiswa terbanyak di Indonesia. Alhamdulillah, kemarin juga kita di Gontor berhasil juga mendatangkan Ustadz Zakir Naik sebagai tokoh dunia perbandingan agama, dan itu Pak Y. Amal, Ustadz Amal dengan kesyukurannya menyampaikan bahwasanya prodi ini adalah prodi yang terbanyak mahasiswanya. Memang tujuannya dakwah, salah satunya itu menanggulangi gerakan kristenisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk kurikulum di materi kami pun kita ada materi-materi yang menekankan atau fokus kajian tentang agama-agama, bukan mengajarkan anak-anak ini agama Kristen, anak-anak ternyata Kristen ada kebenaran juga ya, kemudian dia ragu dengan keislaman. Tidak, justru dengan mengajarkan agama-agama tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Asep juga, lebih menguatkan akidah kita. Tujuannya tidak lain dan bukan seperti itu. Ada materi Kristologi, ada materi Judaism. Tadi kayak dibilang di Manado, kami jadi ingat ketika ke Manado, alhamdulillah kami kemarin mendampingi Bapak Dekan ke Manado, itu di sana ada sinagog, ada siapa sih? Rabi siapa itu? Lupa, Yakub gitu ya. Itu kita juga pernah ke sana. Alhamdulillah hanya prodi SAA ini yang berani belusukan lah bahasanya ke gereja, ke sinagog dan lain sebagainya ini. Dalam rangka ya kita lebih mengenal lagi kajian tentang agama-agama itu yang sebelumnya sudah ada materi yang disampaikan di bangku kuliah. Nah, seperti itu. Terus kemudian kaitannya dengan Mu'alaf Center ini, alhamdulillah Ustaz, kita sebagian besar dari kita insya Allah sudah subscribe channelnya Mu'alaf Center Hagia Sophia, dan insya Allah kami selalu mengikuti kajiannya ketika apalagi live, itu selalu kita share dan kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat sekali, dan kami sangat merekomendasikan sekali untuk anak-anak kami untuk mengikutinya. Kemarin juga kami lihat ada Ustadz Kainama, terus ada Ustadz Sahidu Munir ya? Sanihu Munir ya, Sanihu Munir. Kemudian ada
Gus Betik yang dari mana? Arimatea. Nggih, itu kita dulu juga pernah ke sana juga. Ya memang kalau kita lihat prodi studi agama-agama ini nanti outputnya menjadi seperti apa? Ini memang menarik untuk dibincangkan karena memang MOU dengan lembaga-lembaga apa namanya non muslim ini sudah ada beberapa. Tapi kalau kita lihat kaitannya mungkin dengan magang, nggak mungkin kan anak-anak SAA nanti magang menjadi marbot di wihara, kan nggak mungkin. Ini yang paling tepat adalah benar-benar ini menurut kami Mu'allaf Center. Ya disitulah lahan dakwah mereka nanti kedepannya. Tadi disampaikan oleh Ustaz Asep, kami belajar banyak kepada Mu'allaf Center ini. Karena apa? Antum semuanya, panjenengan semua yang sudah menjalankan jihad di jalan Allah yang sangat besar sekali ini secara praktis lebih banyak sekali pengalamannya. Ini perlu kami apa namanya pelajari banyak. Kami bersyukur sekali. Bahkan ini harus kuat. Kita harus bersinergi mempertahankan umat ini. Ini bentuk kepedulian kita. Mudah-mudahan nanti nota kesepahaman ini bisa dipelajari bersama. Kalau kemarin Ustaz Topong sudah mengatakan, wah sudah kalau sama Gontor nanti apa saja kita siap, tapi kami mohon dibaca dulu lah biar kita saling legowo bahasa seperti itu. Nanti memang seperti itu. Terus kemudian untuk teknisnya kalau mau ke Gontor sama Ustaz Kiai Nama, ahlan wa sahlan. Kemarin ketika webinar itu dengan Ustaz Tony sebagai pembimbingnya, Ustaz Ahmad Kiai Nama juga kita bisikin saat ya sekali apa namanya ada waktu disempatkan nanti main ke Gontor. Siap, sangat luar biasa sekali Ustadzku ya. Senang sekali, Masya Allah. Kita sangat bersyukur sekali berkenan dengan beliau. Apalagi mohon maaf, Masya Allah, almarhum Ustadz LS Insan pokok kita, Allah yarham. Beliau sudah bukan orang asing lagi bagi kami, bagi Gontor. Waktu kami kelas 6, pembekalan dari kelas 6 KMI itu sudah diisi oleh beliau. Kami sangat merasa bersyukur sekali bisa menimba ilmu dari beliau. Apalagi dalam acara-acara yang lain kita juga sering melibatkan beliau. Maka Masya Allah, apalagi antum membersamai beliau sampai akhir hayat itu merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa. Insya Allah khair. Dan alhamdulillah kami syukurkan lagi salah satu kader beliau ada di Gontor juga, di Pondok Putri kampus 5 Kandangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti menjadi kader yang terbaik juga. Kami membinanya juga dengan sebaik-baiknya. Doakan kami semoga bisa amanah dalam menjalankan semua amanah yang diberikan ini. Di Kandangan sendiri itu prodinya hanya satu, studi agama-agama. Makanya sangat tepat sekali nanti ya kalau sudah selesai bahkan sampai ustadzah di sana lebih apa namanya ketemu dengan kita juga ya, kita juga akan sharing mestinya dengan apa namanya putrinya Ustadz almarhum San. Mohon maaf Ustadz, mau nanya namanya siapa nggih? Farah nggih. Nggih, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu ya sambil mengenang jasa-jasa almarhum Ustadz San Mokok kita, Masya Allah. Nggih. Itu Ustadz yang mungkin bisa kami sampaikan. Sebelumnya mungkin ada yang akan disampaikan dari yang lain atau mungkin beberapa hal yang bisa antum sampaikan kaitannya dengan pembinaan di Mu'allaf Center ini, atau strategi seperti apa, atau tadi kalau memang sudah disampaikan dan ini lebih fokus atau lebih ingin menginjak ke nota kesepahaman, kita mengikuti instruksi dari antum. Intinya demikian Ustaz. Astaghfirullahaladzim walafumikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.